صلاة وسلاما دائمين بدوام ملك الله وعلى آله وصحبه. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تفتح بها لنا فتوح العارفين وتفقهنا بها في الدين وعلى آله وصحبه. اللهم صل وسلم على الحبيب المحبوب حبيب رب المربوب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillah, Allah Ta'ala kumpulkan kita di buminya Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan Allah mudahkan kita untuk kumpul bersama-sama dalam kebaikan. Maka kita harus berterima kasih kepada semua pihak yang telah mengizinkan kita, memudahkan kita untuk kumpul di sini. Pertama-tama saya pribadi dan mewakili rekan-rekan saya semua yang ada di sini mengucapkan terima kasih kepada pemerintah Taiwan yang telah mengizinkan kami untuk menggunakan lapangan ini bersama-sama guna menuntut ilmu, mencari ilmu, menyelenggarakan kegiatan ruhani. Mudah-mudahan ini menjadi sesuatu yang manfaat untuk semuanya. Amin. Yang kedua, terima kasih kepada NU Taiwan dengan bansernya, dengan ansornya yang sudah mengawal kegiatan rekan-rekan di Taiwan, di seluruh Taiwan, khususnya saat ini di Taichung, sehingga kegiatan ini kelihatan lebih semarak, lebih manfaat dan lebih menyenangkan. Yang ketiga, terima kasih kepada KDI yang telah mensupport perjuangan TKI di Taiwan, sehingga kegiatan kawan-kawan di sini berkat dukungan pemerintah Indonesia menjadi semuanya pun lancar dan menyenangkan. Yang keempat, kepada semua manusia yang gak kelihatan, semua manusia yang gak kelihatan, yang mungkin saat ini justru sibuk di parkiran, sibuk di pojok sana mengarahkan, mungkin saat ini sibuk menyiapkan makanan untuk panitia, sibuk menyiapkan makanan untuk saya, sibuk menyiapkan yang dipersiapkan untuk kita semua, yang tadi gelar tikar di sini, yang bantu masang tenda, yang ngurus sound system, yang ikut menyebarluaskan lewat platform media sosial apapun, dan pokoknya semua yang berpartisipasi dalam bentuk apapun, tenaga, pikiran, harta, apapun itu yang gak kelihatan, mudah-mudahan diberi balasan yang berlipat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, terima kasih kepada semua yang kelihatan. Ya, semua yang kelihatan, wujudnya seperti apapun yang kelihatan, yang membantu majelis ini, mudah-mudahan berkah untuk semuanya. Amin. Nah, kalau begitu baru namanya kita manusia yang bersyukur. Kenapa? Karena sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yashkurin nas, lam yashkurillah." Siapa yang tidak berterima kasih kepada orang-orang yang berbuat baik kepadanya, maka dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perhatikanlah ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Petinggi yang ada di panggung sana, saya pindah ke panggung sini karena saya ingin dekat dengan yang ada di sini. Kalau yang di sana kan udah dari kemarin udah dekat dia. Semalam kita ngobrol khusus, gak ada orang tahu, betul ya? Membahas yang perlu dibahas rahasia di antara kita, biar mereka penasaran, saudara-saudara. Saya nggak tahu mau ngomong apa, nggak ngerti. Yang saya tahu, menurut tanggal Masehi, nanti malam, bukan menurut KTP ya, karena KTP saya itu yang nulis yang catat kelahiran. Nah, yang nyatat kelahiran itu saya ditulis keluar dari rumah sakit 27 Juli, ditulis sebagai tanggal kelahiran saya. Padahal itu tanggal keluar dari rumah sakit. Nah, tanggal lahir saya adalah 24 Juli. Dan insya Allah nanti malam, jam 12 malam lewat, artinya saya 24 Juli ada di Taiwan. Akhirnya nggak ada yang ngadu saya, saudara-saudara. Iya.
Ya, istri ada di Solo ya, istri ada di tempat yang lain ya, istri ada di Jakarta, nggak bisa. Anak ada di belahan bumi yang lain, nggak bisa mengucapkan dengan misalnya ya Dulangi gitu kan gak iso ya. Kenapa? Saya ada di Taiwan, tapi saya nggak berharap didulangi Anda semua saudara-saudara, karena bisa pingsan. Ini bukan didulangi namanya ya. Saya minta didoakan biar panjang umur, sehat walafiat, fi taatillah, hajah maqdiyah ma'as-sahalah wal jamalah wal ridha wal inayah, dan bisa menyenangkan Nabi Muhammad SAW, menyenangkan umatnya Nabi Muhammad SAW, dan siapapun yang mengaminkan dapat yang sama dan berlipat-lipat. Dan saya ucapkan selamat ulang tahun untuk IMID yang ke-23 di tanggal 23 di tahun 2023. Mudah-mudahan ulang tahun IMID yang ke-23 menjadikan IMID semakin manfaat, menyenangkan, mempersatukan, mengayomi, menyejukkan, memfasilitasi, dan mudah-mudahan IMID ada ila yaumil qiyamah dan menjadi penyebab hidayah untuk banyak umat yang akan masuk Islam di Taiwan. Amin. Dan khususnya hari ini saya dengar akan ada yang masuk Islam, mudah-mudahan nambah yang masuk Islam, nambah manfaat, sehingga semua anggota IMID dapat pahalanya. Amin. Semuanya dapat ganjaran menjadi jalan masuknya Islam dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan semoga semua pengurus IMID yang sudah pensiun maupun yang masih aktif dan yang akan datang semuanya diridhoi oleh Allah dan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah. Yang namanya rezeki itu nggak akan kemana-mana. Kursi tadinya ada di sana, degan tadinya ada di sana. Yang waktu datang saya lirik, apakah engkau akan menjadi milikku? Apakah engkau akan diambil oleh yang lain? Tapi hati berkata, tak akan kemana kalau ia milikku. Tak akan kemana kalau ia milikku. Sekuat usaha dia akan lari jika dia miliknya. Maka aku lebih percaya kepadanya daripada aku. Percaya kepadanya daripada aku. Percaya pada Allah daripada diri. Maka sementara tadi engkau aku tinggalkan bukan karena ingin berpisah denganmu, tapi aku menjalankan tugas dari Tuhanku. Maka Tuhanku pun mempersilahkan engkau dihantarkan kepadaku. Karena itu jangan ragu akan rezekimu, karena yang beri rezeki bukan manusia atau makhluk atau pekerjaan, tetapi Tuhan yang maha kuasa, yang maha penyayang, yang maha mengerti dan maha memahami. Tak akan membiarkan engkau hidup dengan susah jika engkau percaya kepadanya. Maka percaya kepada Allah Ta'ala, jangan percaya kepada dirimu sendiri, bahkan percayalah pada Tuhanmu yang maha kuasa, yang menciptakan jagat raya dan menunjukkan bagaimana maha kayanya dan bagaimana maha baiknya. Jika engkau melihat, maka engkau akan menemukan ketenangan dan kenyamanan. Maka aku katakan kepada tegan yang satu ini, bersabarlah, pertemuan pasti akan tiba, insya Allah. Tak kemana-mana nih ke sini ya. Allah Ta'ala. Jawa Timur, Jawa Barat, yang dari Pulau Jawa, Sumatera, Kalimantan, NTT, NTB, Sulawesi, Aceh, yang dari alam gaib. Ada loh ini kan, banyak. Alam gaib itu ada, termasuk YouTube itu kan alam gaib juga. YouTube alam gaib, angka tapi nggak bisa disentuh. Yang di YouTube bisa lihat kita nggak bisa lihat mereka nih jamaah dunia maya. Belum lagi jin-jin dan malaikat. Kalau nggak disapa, nggak di absen, terus mana nih saya akan repot. Beb, saya belum di absen. Depan mata, kenyataannya di depan mata membuatmu putus asa. Jangan biarkan kenyataan yang di depan mata membuatmu putus asa. Itu kalimatnya. Nah sekarang penjelasannya. Pernah enggak mengalami yang semacam itu? Kenyataannya tabungannya nol. Kenyataannya gajinya habis. Kenyataannya tanggal gajian masih 1 bulan lagi. Kenyataannya. Kemudian kenyataannya besok harus bayar sekolah
anak baru masuk sekolah, besok harus bayar, besok harus, besok harus. Tapi kenyataannya sekarang begini. Pernah nggak contoh yang sederhana ini dialami? Mungkin ada yang pernah mengalami. Kenyataannya saya ini kurang tampan, calon istri cantik. Pernah nggak mas macam itu mas? Pernah. Jadi kamu nggak pede, kamu tampan ya. Ini kenyataannya kadang yang diinginkan luar biasa, kenyataannya kita ini biasa-biasa saja. Terus akhirnya putus asa. Gak mungkin saya bisa membayar tagihan itu besok. Gak mungkin. Mohon maaf, bisanya cuma kirim sekian. Mas, mohon maaf, bisanya cuma kirim sekian. Suaminya bilang, alhamdulillah, terima kasih banyak. Ternyata uang 20 juta sama suaminya, mohon maaf, sama suaminya dibuat foya-foya, dibuat senang-senang. Suaminya cuma kelekaran merokok, suaminya cuma kelekaran nongkrong, suaminya cuma enak-enakan, istrinya di Taiwan mati-matian. Pertanyaan saya, Anda sebagai istri sakit hati atau ridho? Mohon maaf ya, hati-hati. Baru tadi ngomong minta cintanya Allah, sekarang lihat tuh. Berubah 180 derajat, hitungannya detik saudara-saudara. Kalau mbak-mbak ya minta cintanya Allah, ketika udah ngirim untuk suami, ngirim untuk orang tua, ngirim untuk anak, ngirim untuk saudara, selesai. Karena ngirimnya untuk Allah. Ya Allah, ini sedekah seorang istri untuk suami, seorang anak untuk orang tua, seorang ibu untuk anak. Tolong terima ya Allah. Niatnya ke sana, niatnya ke Allah. Kalau niatnya ke Allah, Allah akan terima dengan tangan Allah yang kanan. Kemudian Allah akan kembangkan itu, Allah akan jadikan barokah, sehingga suaminya terima sama Allah. Tangan suaminya akan digerakkan yang baik-baik. Anaknya terima sama Allah akan digerakkan yang baik-baik. Orang tuanya terima sama Allah akan digerakkan yang baik-baik. Tapi kalau kamu begitu seperti yang tadi itu, saya rasa tadi cuma oknum-oknum yang gak kelihatan yang dunia gaib tadi yang bersuara ya, bukan yang nyata-nyata ini, bukan ya. Nah kalau yang dunia gaib tadi ternyata seperti itu, maka wajar jika hasilnya Allah kemudian marah. Allah marah. Kamu tak kasih rezeki, aku yang kasih. Tapi engkau tak pernah ingat aku. Yang kau ingat suamimu, yang kau ingat anakmu. Terus kamu minta balasan dari suamimu, minta balasan dari anakmu. Kamu minta dicintai anakmu, kamu minta dicintai suamimu, kamu minta dihargai sahabatmu. Kamu gak minta dia menceritakan Nabi Muhammad SAW. Berarti kisah ini pasti betul. Ya, kisah ini pasti betul. Ada gua, ada 3 orang masuk ke sana, istirahat, berteduh. Lagi istirahat teduh, tiba-tiba ada longsor, batu jatuh, nutup pintu gua. Hasilnya 3 orang yang badannya besar ini berusaha. Yo, berubah kamera lagi toh. Maaf ya, maaf. Kerjain tim kamera. 3 orang ini ya, 3 orang ini kemudian dengan kekuatan dorong batu. Logikanya kalau batu nutup ya didorong, benar, dengan kekuatan. Logikanya begitu. Maka wajar ketika ada masalah kemudian menggunakan, bukan mengandalkan, menggunakan, bukan mengandalkan. Ingat-ingat ya, menggunakan akal, bukan mengandalkan akal. Menggunakan ilmu, bukan mengandalkan ilmu. Menggunakan cara, bukan mengandalkan cara. Maka dikasih akal sama Allah Ta'ala, dikasih ilmu. Kalau ada batu ya kamu berdiri, kamu singkirkan, didorong. 3-3-nya dorong.
batunya tidak bergerak. Batunya tidak bergerak. Kalau mengandalkan akal bukan menggunakan akal. Kalau mengandalkan akal maka akan putus asa. Udah, saudaraku bertiga, mari kita duduk berzikir, siap-siap dijemput Israil alaihissalam. Kita duduk zikir biar matinya husnul khotimah. Kita duduk zikir biar wafat kita, meninggal kita itu indah. Bahkan mungkin mari kita bergandengan tangan kalau suatu saat ditemukan jasad kita indah luar biasa. Ini namanya orang mengandalkan akal dan kekuatan. Mbak, suatu hari dia datang minta upahnya. Saya katakan itu semua kambing milik kamu. Akhirnya semua diambil, saya akan dikasih sisa. Saya akan dikasih bayaran, ya Allah, saya ikhlas. Karena 3 orang ini berdoa berjamaah. Hasilnya batu bergeser. Ketiganya bisa keluar selamat. Pertanyaan saya, selesainya masalah pakai yang diandalkan atau pakai Allah yang diandalkan? Allah yang dia andalkan. Berarti kalau mengandalkan Allah itu enak atau enggak enak? Karena mengandalkan Allah 24 jam dimanapun dan keribu. Bedol kampung bukan, bedol desa bukan. Nabi Musa ngajak bedol kota. Satu Mesir, Bani Israel diajak pindah semuanya. Satu Mesir, Bani Israel diajak pindah semuanya. Pertanyaan saya, begitu semua diajak pindah, yang punya kota marah atau nggak marah? Marah. Siapa yang marah? Fir'aun. Kalau bicara Fir'aun itu berarti senjata terlengkap. Bicara Fir'aun pasukan terkuat. Bicara Fir'aun kedoliman paling tinggi. Bicara Fir'aun ahli membunuh dan menyiksa. Bicara Fir'aun ahli balas dendam. Bicara Fir'aun ahli tak kenal mengampuni. Bicara Fir'aun ahli segala kedoliman. Itu Fir'aun. Maka begitu mengejar Nabi Musa, Fir'aun yang marah udah siap untuk menghajar Nabi Musa dan seluruh pengikutnya. Masalah timbul. Ternyata di depan itu ada laut. Sementara pengikutnya bukan ahli renang dan tidak ada kapal. Gak jauh Fir'aun dan bala tentara ngejar dengan kekuatan penuh. Pertanyaan saya, kira-kira solusinya duduk nyerah siap mati atau bunuh diri nyebur ke laut? Kan mungkin menawarkan ya, mari kita berjuang mati-matian sampai titik darah penghabisan, dia mati, betul. Mari kita nyebur ke laut, juga mati. Ayo kita duduk sambil zikir, juga mati. Gak ada solusi hidup, betul. Maka umat ini setengah protes, namanya juga Bani Israel. Setengah protes, ngomong ke Nabi Musa alaihissalam, bagaimana ini? Kita diajak pergi, janjinya selamat, janjinya menang, janjinya makmur. Nih nyatanya depan laut, tuh belakang Fir'aun dan bala tentaranya. Gimana kita ini? Maka saat itulah Nabi Musa ngasih solusi pasti, tapi kalau didengar solusi ini gak jelas. Solusinya pasti, tapi kalau yang dengar yang gak iman gak jelas. Karena jawaban Nabi Musa, kalla inna ma'iya rabbi sayahdin. Kalla, jangan khawatir, gak mungkin Fir'aun bisa ngejar, gak mungkin Fir'aun bisa nyentuh kamu, gak mungkin Fir'aun bisa mencelakai kamu. Pertanyaan saya, masuk akal deh ini? Lawang jelas kudanya tambah dekat, pedangnya semakin berkilat kena cahaya, panahnya sudah diarahkan, gemuruh suara pasukan sudah semakin ada di telinga. Nyatanya laut itu ombaknya ganas. Gak mungkin ini kalimat Nabi Musa, gak mungkin. Kala tambahannya lagi, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya punya Allah, pasti Allah akan memberikan petunjuk. Lah ini semakin gak jelas. Tuh, yang ganteng udah datang. Semoga beliau semakin sehat, semakin kuat, semakin semangat, panjang umur dalam segala kebahagiaan, hajatnya kabul, semakin dicintai karena suka menebar cinta, semakin disayangi karena suka menebar kasih sayang, semakin lembut karena memang namanya Latif, karena memang namanya yang lembut.
Mudah-mudahan ya beliau nanti bisa melanjutkan ceramah saya dan saya bisa segera mengakhiri pengajian. Lanjut ya. Nah, jadi lupa saya ngomong apa. Kenyataannya depan laut, belakang pasukan dan Firaun itu kenyataan. Janjinya Nabi Musa, kalla, gak mungkin Firaun bisa ngejar, gak mungkin laut bisa menenggelamkan, gak mungkin. Ini janji yang gak masuk akal, gak masuk akal. Kalla, gak masuk akal. Tapi iman itu bukan akal, iman bukan akal. Iman itu percaya pada Tuhan Allah Ta'ala, percaya kepada anbiya wal mursalin, percaya pada utusan-utusannya Allah. Maka kadang-kadang santri, oknum santri kita ini oknum santri dinasehatin kiai, saya punya masalah, Yainya jawab, baca Maria, insya Allah beres masalahmu. Jawabannya, masalah kok kasih Maria, masalah kok kasih Maria. Diremehkan itu ajaran kiai karena pakai akal. Yai, saya ini punya hajat Yai, tapi hajat saya jual rumah ini kok nggak laku-laku Yai ya. Solusinya apa Yai? Kamu yang rajin jenguk orang tuamu, cium keningnya, cium tangannya, senangkan hatinya. Tidak masuk akal, kaitannya cium kening orang tua sama jual rumah. Mestinya kan ya iklan properti, mestinya Pak Yai kan punya relasi, mestinya kan dikenalkan sama teman-teman Pak Yai biar rumah saya dibeli. Tapi kenapa justru diajari berbakti sama orang tua? Nggak masuk akal. Seringkali kita pakai akal kita, nggak pakai iman. Tapi Nabi Musa alaihissalam dalam keadaan terpojok, terhimpit, terjepit, nggak mungkin bisa selamat, ngajarin umatnya, buang akalmu. Kenapa? Nabi Musa itu hidupnya sekian tahun dari bayi di koloni Firaun. Nabi Musa dari bayi di koloni Firaun, biar semua tahu. Nabi Musa itu kan buronan sejak lahir. Nabi Musa itu buronan sejak lahir. Karena belum lahir, Firaun udah keluarkan keputusan Firaun. Bayi laki-laki harap dihukum mati. Maka ada tim inspeksi mencari wanita hamil. Kalau mau melahirkan ditunggu, begitu laki-laki langsung dieksekusi, dihukum mati. Jadi wanita itu di zaman Firaun mulia hidup. Tapi kalau laki-laki sama Firaun dibantai, bayi laki-laki dibantai. Karena Firaun khawatir akan lahir Nabi Musa alaihissalam. Allah Ta'ala kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, nggak masuk akal. Padahal ini Nabi Musa mau diselamatkan dari kematian. Seharusnya solusinya diajak pergi ke tempat yang tinggi di atas gunung atau jauh di hutan biar gak ketahuan. Tapi Allah kasih solusi buat ibunya Nabi Musa, ambil peti, masukkan bayimu ke situ, tutup petinya, hanyutkan ke sungai Nil yang ganas. Pertanyaan saya, itu kemungkinan hidup atau lebih cepat mati? Lebih cepat mati, logika harusnya lebih cepat mati. Tapi karena ini yang nyuruh Allah, makanya dalam syariat Islam ada yang namanya ilham. Apa itu ilham? Ilmu yang Allah berikan ke hati orang-orang pilihan. Dia bisa laki-laki, dia bisa wanita. Kalau dapat ilham, petunjuk dalam hati, maka dia bisa menjalankan sesuatu dengan pasti dan benar tanpa keraguan. Wanita nggak ada yang jadi nabi, ibu Nabi Musa diberi ilham. Fa'auhayna ila ummi Musa, kata Allah Ta'ala, maka kami wahyukan kepada ibunya Nabi Musa. Diwahyukan artinya diberi ilham, suruh menghanyutkan anaknya, dijanjikan anakmu akan kukembalikan, kamu akan menyusui. Ini nggak masuk akal. Gimana anaknya akan dikembalikan? Gimana anaknya akan disusuin? Gak masuk akal. Tapi ibunya percaya sama Allah Ta'ala, maka dihanyutkan. Hasilnya, bayi ini dibawa sama air atas perintah Allah, karena air miliknya Allah. Gak perlu pakai apa tuh, dayung. Tapi ini petinya autopilot. Treknya di air Allah yang ngatur. Airnya menggerakkan peti itu, langsung masuk ke istana Firaun, langsung menuju yang cari bayi laki-laki.
langsung menuju yang cari bayi laki-laki, langsung saat dia lagi mandi bersama sang istri. Bayi diterima sama sang istri, ditujukan Fir'aun, dan itu laki-laki. Seharusnya bayi yang gak dikenal, bayi yang gak tahu siapa ini, bayi yang gak jelas ini milik siapa, dan itu laki-laki. Menurut lisannya Fir'aun, dia harus mati. Tapi anehnya justru diambil jadi anak oleh Fir'aun dan ditinggalkan di kamarnya. Baru mikir sekarang. Iya, baru mikir sekarang. Ini luar biasa nggak Allah Ta'ala? Fir'aunnya nggak bisa marah, justru dimasukkan kamar khusus, tidur bertiga sama istrinya. Tidur bertiga sama istrinya. Singkat cerita, kita kembali kepada tadi. Nabi Musa sampai akhir perjalanan dikejar Fir'aun. Nabi Musa mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi sayahdin." Gak mungkin. Bani Israel ya menyakitkan. Lalu jelas dekat. Jelas laut dibilang gak mungkin. Apalagi tambahan informasi gak jelas. Menurut yang gak iman, inna ma'iya rabbi sayahdin. Saya bersama Allah. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Coba kalau antum dalam kelompok Nabi Musa itu was-was gak? Fir'aun semakin dekat, solusinya belum dijelaskan. Nanti Allah ngasih saya petunjuk. Petunjuknya bagaimana? Petunjuknya bagaimana? Nabi Musa nggak ngajak perang, padahal Nabi Musa ahli perang. Nabi Musa dididik di istana Fir'aun oleh semua ahli matematika, fisika, biologi, ekonomi, militer, semuanya ada di istana Fir'aun dan semuanya mendidik Nabi Musa alaihissalam. Tapi hari itu Nabi Musa tinggalkan semua ilmunya. Beliau mengatakan, "Kalla inna ma'iya rabbi." Karena dihitung kalau pakai ilmu militer gak mungkin menang, pakai ilmu strategi gak mungkin menang, pakai ilmu adu jotos gak mungkin menang. Padahal kita harus berpikir menang, bukan berpikir kalah. Maka Nabi Musa langsung minta petunjuk sama Allah. Ya Allah, ini semua nggak bisa memenangkan kami, tolong beri petunjuk. Allah katakan, sayahdin. Nanti dia Allah akan ngasih petunjuk. Dalam kondisi seperti itu, Nabi Musa tenang. Makanya kalau kamu udah diajarin kiai, amalkan ini, nanti ada solusi. Jangan bilang udah kurang sehari kok belum ada solusi, kurang 5 hari kok belum ada solusi, kurang 3 jam kok belum ada solusi. Saya pernah mengalami semua itu. Kurang 1 jam belum ada solusi, tapi pada detiknya solusinya terjadi. Yakin sama Allah. Maka pada detiknya Fir'aun semakin dekat. Allah ngasih solusi yang gak masuk akal, ngasih solusi yang mustahil, ngasih solusi yang gak relevan. Apa itu? Dah, tongkatmu pukulkan ke laut. Bukan didatangkan angin ya untuk membuka laut, bukan didatangkan malaikat untuk menghajar Fir'aun, bukan didatangkan serangga atau katak seperti sebelumnya untuk mengganggu Fir'aun. Enggak. Allah bilang ke Nabi Musa alaihissalam, pukulkan tongkatmu ke laut. Lautnya akan terbelah. Laut terbelah. Pertanyaan saya, selesai masalah? Belum. Kira-kira mbak-mbak dan mas-mas berani enggak jalan, lihat kanan laut, lihat kiri laut, dan laut ini baru saja kelihatan terbuka? Ada enggak was-was kira-kira? Nah, nanti kalau menutup lagi gimana? Tengah-tengah jalan kemakbruk lagi gimana ini? Kita akan tenggelam semua. Kita akan tenggelam semua. Maka saat itu Allah Ta'ala kuatkan hati Bani Israel. Dikuatkan sama Allah, jadi yakin. Setelah melihat petunjuk itu, hatinya jadi yakin. Maka kalau kita setelah melihat petunjuk kebesaran Allah di jagat raya, gak yakin sama Allah, keterlaluan. Kalau kita udah melihat ini semua, manusia ini diurus sama Allah Ta'ala, kok kita gak yakin sama Allah Ta'ala, keterlaluan. Gak perlu dibuat namanya laut terbelah lagi untuk kita, karena udah terlampau banyak tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Singkat cerita lewat selamat. Fir'aunnya ditahan sama Allah, kuda-kudanya disuruh berhenti. Caranya kuda berhenti, kudanya itu loncat.
Fir'aunnya nunggu kudanya bisa normal lagi, kudanya normal lagi saat Nabi Musa dan bala tentaranya dengan pasukannya, dengan anak buahnya semua selamat di tepi. Maka Fir'aun dengan hajat yang sangat tinggi, syahwat yang besar untuk membunuh, kudanya dipacu semakin kencang masuk ke dalam laut. Lautnya belum tertutup, Fir'aun pun semakin kencang. Saat itu Nabi Musa dan umat lihat Fir'aun ternyata ikut mengejar, Fir'aun ternyata mendekat. Begitulah cara Allah menyenangkan hamba-hambanya. Allah juga senang loh ngerjain antum. Paham ya? Dikerjain lagi. Gimana? Tuh deket. Was-was lagi yang gak iman. Dikejar lagi yang gak iman. Kalau yang iman udah percaya, apa nih rencana Allah? Kalau dibiarkan Fir'aun mendekat, apa rencana Allah? Ternyata Allah punya rencana yang jauh lebih hebat. Allah pengen basmi Fir'aun dan para tentara hebatnya dalam sekejap mata. Semuanya harus mati. Dan semuanya harus mati dan tak usah repot mengubur. Gak usah repot mengubur. Sama Allah begitu semuanya ada di tengah-tengah, di kedalaman laut yang paling dalam. Sama Allah airnya dikembalikan. Kun fayakun, selesai. Hitungan detik selesai, mati semuanya. Nabi Musa selamat, pasukannya selamat, umatnya selamat, Bani Israel selamat, Fir'aun dan bala tentaranya mati, tenggelam, dan menjadi kisah dalam sejarah. Harusnya kita renungkan, yakin gak sama Allah? Kalau yakin sama Allah, percayalah kepada Allah Ta'ala, bukan kepada sarana. Gunakanlah akal untuk berusaha. Jangan andalkan akal untuk menghasilkan sesuatu. Akal digunakan, bukan diandalkan. Jelas semuanya? Jelas semuanya? Alhamdulillah, waktu untuk saya sudah sesuai perjanjian dengan panitia. Tersisa 1 menit pengumuman.
Sebagai penutup dari saya, nanti dilanjut oleh beliau. Saya cuman mau kasih tambahan informasi. Ketika Nabi Muhammad SAW hijrah dari Mekah ke Madinah, ada beberapa hal yang dilakukan Nabi Muhammad SAW. Yang pertama, menghapus perbedaan pendatang, kemudian warga setempat. Rasulullah nggak suka ada istilah begitu. Yang ada Islam itu ya satu, nggak ada di dunia Islam pendatang, Islam setempat. Makanya langsung oleh Nabi Muhammad SAW dipersaudarakan Muhajirin dan Ansor, diangkat jadi saudara semuanya, Muhajir sama Ansor, dulur semuanya, berbagi harta dan berbagi semuanya, nggak ada perbedaan. Pertama. Kemudian yang kedua, Nabi Muhammad SAW membangun pasar. Biar apa? Biar orang-orang yang kurang mampu bisa bekerja. Karena dulu pasar itu miliknya orang kaya. Nah sekarang ini banyak terjadi pasar itu miliknya orang kaya. Maksudnya yang bisa beli ruko orang kaya, yang bisa beli kios di mall orang kaya. Orang-orang yang belum kaya nggak bisa punya sesuatu di pasar. Maka sistem pasarnya Nabi Muhammad SAW dahulu Rasulullah ada satu lapangan dibeli oleh Nabi Muhammad SAW. Rasul kemudian berkata, siapa yang lebih cepat pasang tenda, ya itulah kiosnya. Dan tendanya usianya sehari, besoknya bongkar pasanglah lagi. Sehingga orang-orang yang nggak mampu semangat untuk pergi ke pasar buat tenda. Akhirnya ekonomi umat itu naik. Yang belum mampu jadi mampu, ya. Yang kaya juga mengayomi yang lagi berusaha. Yang ketiga, Nabi SAW bangun masjid. Tapi masjid itu fungsinya jelas, tempat untuk ibadah, sehingga sholatnya di masjid, zikirnya di masjid, doanya di masjid, cari ilmunya nggak hanya di masjid, cari ilmu di masjid, cari ilmu di perkebunan, ya cari ilmu di rumah-rumah sahabat. Jam-jam kerja masjidnya kosong, jam-jam kerja masjidnya sepi. Makanya kalau ada orang masuk masjid di jam kerja, Rasul pasti tahu ini orang punya masalah. Apa sebabnya kamu ke masjid di waktu yang bukan biasanya? Sampai timbul istilah semacam itu. Sehingga umat itu betul-betul bersemangat. Saya ibadah, kerja juga ibadah. Nanti ada waktunya saya di masjid, iktikaf juga ibadah. Dan yang terakhir yang penting, ternyata Rasul SAW ngasih amalan yang gampang, gak repot. Ayyuhan nas, afsus salam, wa at'imut ta'am, wa salli billail wa nasniyam, tadkhulul jannah bis salam. Hei umat manusia, Rasul gak bilang, hei fulan, tapi dibuat semua sama rata. Hei umat manusia, Rasul gak bilang, hei Ansor, hei Muhajirin, enggak. Karena ini baru proses penyatuan antara yang baru datang dan yang sudah warga asli setempat. Hei umat manusia, afsus salam. Kalian kalau ketemu yang lain ucapkan salam dong. Assalamualaikum. Nah coba ini antum di Taiwan dipraktekkan. Ini bukan di Indonesia, di Taiwan dipraktekkan. Sehingga nanti warga setempat kalau lihat antum tuh jadi meri. Ini orang Indonesia Muslim nih kalau ketemu kok akrab ya. Assalamualaikum sama senyum. Assalamualaikum. Ini akan menjadi sesuatu yang baik karena ini perintah Nabi Muhammad SAW. Kemudian jangan cuma assalamualaikum ada lanjutannya. Afsus salam wa at'imut ta'am, itu ada waw atof. Afsus salam wa at'imut ta'am, enggak. Afsus salam wa at'imut ta'am. Kasih salam terus ajak makan. Ini cocok. Kasih salam ajak makan. Assalamualaikum, mau makan enggak? Yuk saya traktir. Makanya ajaran makan di Islam gak makan sendiri, makannya berjamaah. Siapa punya jatah satu orang, suruh ngajak orang lain, bisa cukup untuk 2 orang. Gak ada ajaran makan lasan sendiri. Makanya Nabi SAW di rumah gak pernah makan sendiri. Kalau dalam rumah, Rasul makan sama istri. Kalau di luar makan sama sahabat. Piringnya Nabi itu diameternya hampir sebesar 2 meter. Diangkat oleh 4 sahabat yang badannya besar. Nakpan yang raksasa, makan di pinggir semuanya. Maka Rasul ngajari SAW,
kalau makan dari pinggir jangan ngambil langsung yang ke tengah, karena piringnya besar. Sehingga dulu ada istilah, siapa yang makan pakai piring kecil itu orang pelit, karena makannya sendiri nggak mau berbagi. Makanya di tanah Indonesia biasanya dulu kalau makan pakai daun pisang, kemudian makan pakai daun jati, makan itu pakai nampan besar. Nggak ada yang makan sendiri, selalu aja mangan ramangan yang penting kumpul, makan gak makan yang penting kumpul. Artinya biasanya kalau kumpul itu makan, memang biasanya seperti itu, ajak makan semuanya, baru urusan yang terakhir usul gitu. Kalau urusan kamu sholat sunnah, jangan ada yang tahu, jangan pamerkan duhamu, jangan pamerkan tahajudmu, diam, gak ada orang yang tahu. Di rumah sholli bilal wan nas niyam, rumahmu tuh pakai buat sholat tahajud. Kalau 5 waktu di masjid, tapi kalau yang namanya tahajud ya itu di rumah, biar rumahnya nggak sepi, biar rumahnya penuh malaikat, biar rumahnya penuh dengan hamba-hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekarang ini banyak orang tadarus Al-Quran di masjid, bagus tadarus Al-Quran di masjid, tapi sayang kalau rumahnya nggak ditadarusi. Sehingga apa hasilnya? Masjidnya semakin ramai dengan zikir, rumahnya semakin ramai dengan hal-hal yang semacam itu. Rumahnya isinya acara-acara TikTok dan lain sebagainya, rumahnya isinya dengan acara televisi dan lain sebagainya. Sibuknya itu zikirnya, sibuknya tahajudnya, sibuknya tilawatul Qur'annya di masjid, sehingga rumahnya semakin jelek, masjidnya semakin bagus. Jangan begitu, ramaikan rumah dengan tilawah, ramaikan rumah dengan tadarus, ramaikan rumah dengan tahajud, dan jangan lupa sholat 5 waktu di masjid, qabliyah, ba'diyah, afdolnya di rumah. Tapi kalau takut di rumah nggak bisa, ya lakukan di masjid. Apa intinya? Yuk jadikan rumah kita ada nurnya, ada cahayanya, sehingga kita di rumah tenang, di masjid tenang, di kantor tenang, di jalan tenang, di mana-mana tenang. Jazakumullah khairan, mudah-mudahan berkah manfaat, dan semoga kita bisa bersuara lagi segera lewat YouTube tentunya, lewat IG, ya, lewat TikTok dan platform sosial, media sosial lainnya. Hakadha wal afu minkum, mohon maaf atas segala kekurangan. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.